Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nada Lafiana Bihah dari kelas 4C Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari. Adapun pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Agusti, Magister Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka, serta pertimbangan dan rasionalitas kurikulum 2013 dan Merdeka. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan Merdeka ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan mata pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini teman-teman saya ada definisi dari dari kurikulum menurut Ibu Nana Sujana yang mengartikan bahwa kurikulum sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang disimulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak atau peserta didik. Nah, setelah kita kembali apa itu kurikulum, sekarang kita akan mencari tahu apa sih itu pengembangan. Nah, pengembangan itu berarti cara atau proses serta perbuatan pengembangan. Nah, dan pengembangan di sini merujuk pada suatu kegiatan dalam menghasilkan alat atau cara yang baru. Dalam segi pendidikan, pengembangan menurut Hedia Sutopo dan Wasti Sumanto mengemukakan bahwa istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut dilakukan. Setelah kita mengetahui apa itu kurikulum dan pengembangan, sekarang kita cari tahu apa sih itu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum menurut Bucham dalam Thomasye 1976 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum atau kurikulum engineering adalah semua proses penyusunan, pengembangan, pengimplementasian, dan penilaian kurikulum sehingga dihasilkan sebuah kurikulum yang baru. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum 2013 mengenai pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum tahun 2003. Nah, teman-teman perlu mengetahui apa itu definisi dari kurikulum 2013 terlebih dahulu. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang pernah diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan agar para siswa ini mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Nah, mengenai pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Aspek filosofis dari kurikulum 2013 ini yaitu berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan skill, dan pengetahuan knowledge, di mana hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 mengenai kompetensi lulusan yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
yang sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, di mana hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, mengenai alasan pengembangan kurikulum 2013 ini, ada beberapa sejumlah alasan. Yang pertama yaitu perubahan proses pembelajaran dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan penambahan jam pelajaran. Lalu yang kedua yaitu kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara bertambah jam pelajaran. KIPP dan MOLT di AS dan Korea Selatan. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif singkat. Dan yang keempat, walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Nah, mengenai penyempurnaan pola pikir, kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya, yaitu dari kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006. Yang pertama yaitu bahwa kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006 yang sebelumnya standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, pada kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Lalu yang kedua, kurikulum KBK 2004 dan kurikulum KTSP 2006 yang standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Pada kurikulum 2013 diubah menjadi standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Lalu yang ketiga yaitu pada kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006, pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan pada kurikulum 2013 diubah menjadi semua mata pelajaran harus berkontribusi pada pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu yang keempat yaitu kompetensi. Nah, pada kurikulum KBK 2004 dan KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Diubah pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Lalu yang kelima yaitu pada kurikulum KBK 2004 dan kurikulum KTSP 2006, yang sebelumnya mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Pada kurikulum 2013 semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada rasional pengembangan kurikulum 2013 berdasarkan faktor-faktor, di mana faktor-faktornya yang pertama yaitu ada satu yaitu tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar pendidikan nasional, di mana 8 standar pendidikan nasional ini meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lalu yang kedua dari tantangan internal ini yaitu tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Maksudnya yaitu sumber daya manusia ini dijadikan agar memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Lalu masuk ke tantangan eksternal. Yang pertama yaitu ada tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Nah, mengenai ini, arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dan agraris dan peniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat dilihat di World Trade Organization atau WTO.
Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, Community Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Dan tantangan internal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi di dunia, yaitu pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi international trade in international mathematics dan science study atau TIMSS dan program for International Student Assessment atau PISA sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan tim TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada gambaran penyempurnaan pola pikir kurikulum 2013 yang dikembangkan. Yang pertama yaitu ada penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya atau learning style untuk memiliki kompetensi yang sama. Lalu yang kedua yaitu penguatan pola pembelajaran interaktif, yaitu interaktif guru dengan peserta didik, masyarakat dengan lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Lalu yang ketiga yaitu penguatan pola pembelajaran secara jejaring, yaitu peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet, di mana hal ini memenuhi unsur dari syarat yang edukatif. Lalu yang keempat yaitu penguatan pembelajaran aktif dan mencari. Pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Lalu yang kelima yaitu penguatan pola belajar dan kelompok yang berbasis tim. Yang keenam yaitu penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Yang ketujuh penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Lalu yang kedelapan yaitu penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamaah atau multidisiplin, dan yang kesembilan yaitu penguatan pola pembelajaran kritis. Nah, mengenai penguatan tata kelola kurikulum yang dilakukan kurikulum 2013, pada penguatan tata kelola yang pertama yaitu ada penguatan tata kerja guru lebih bersikap kolaboratif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan atau educational leader. Dan yang ketiga yaitu penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Nah, adapun penguatan materi dalam kurikulum 2013 ini dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Lalu karakteristik dari kurikulum 2013. Karakteristik dari kurikulum 2013 yang pertama yaitu ada mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Karakteristik yang kedua yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima yaitu mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi atau organizing elements. Kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Lalu karakteristik yang keenam yaitu mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya, enriched,
antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Lalu apa saja sih elemen-elemen dari kurikulum 2013 ini? Nah, kurikulum 2013 ini memiliki 4 elemen utama. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan, di mana standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa pelajarannya di suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu yang kedua yaitu ada standar isi, di mana standar isi ini adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu standar proses, di mana standar proses ini adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu pendidikan pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan, di mana ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita akan masuk pada kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum merdeka, mengenai pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Setelah kita mengetahui tadi apa itu kurikulum 2013, sekarang kita juga akan mengetahui mengenai definisi dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kebijakan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, menurut seorang ahli yaitu Khairul Rijal 2022, kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi, di mana pada kurikulum ini guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Selanjutnya itu kita masuk pada pengembangan kurikulum merdeka. Nah, pengembangan kurikulum merdeka ini, dasar pelaksanaan kurikulum merdeka itu mengacu pada keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi murid. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Pembelajaran yang interaktif salah satunya adalah dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat murid lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang berkembang di lingkungan. Nah, kelebihan dari kurikulum merdeka ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pada kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Materi yang esensial menjadi fokus pada kurikulum merdeka. Pembelajaran yang sederhana dan mendalam tanpa tergesa-gesa akan lebih diserap murid. Pembelajaran mendalam dengan rancangan yang menyenangkan akan membuat murid lebih fokus dan tertarik dalam belajar. Nah, kelebihan yang kedua yaitu lebih merdeka. Kurikulum merdeka yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi tolak ukur dalam merancang pembelajaran. Konsep merdeka yang memberikan kemerdekaan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan capaian pembelajaran. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif, di mana kegiatan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif, akan memberikan dampak yang baik bila diterapkan dalam proses pembelajaran. Ada 5 landasan umum dan pokok yang menjadi dasar pijakan atau dasar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum.
Landasan filosofis ini memiliki peran dalam memberikan batasan-batasan terkait pendidikan yang akan dilakukan. Nah, menurut Mulix 2020, landasan filosofis kurikulum merdeka ini terdiri dari yang pertama yaitu kurikulum yang berbasis budaya lokal, yang kedua yaitu filsafat eksperimentalisme, yang ketiga yaitu filsafat rekonstruksi sosial, yang keempat yaitu filsafat esensialisme, dan yang kelima yaitu filsafat eksistensialisme. Masuk ke landasan yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Pertimbangan psikologis ini memiliki nilai penting dalam pengembangan kurikulum yang ada. Unsur dari psikologis yang terkait yaitu psikologis perkembangan, psikologis belajar, dan psikologis sosial menurut Suryaman 2020. Nah, psikologis ini masuk pada ranah sebagai bahan pertimbangan apakah kurikulum dapat direalisasikan atau tidak. Pertimbangan psikologis diperlukan dalam memilih dan menentukan isi dari mata pelajaran yang hendak disampaikan pada murid agar kedalaman materi sesuai dengan perkembangan murid. Nah, pada dasarnya pengembangan kurikulum itu harus mempertimbangkan pengetahuan dan psikologi dari murid. Hal ini bertujuan agar murid tidak menjadi korban dari kurikulum yang diajarkan serta agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Nah, sekarang masuk ke landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yaitu landasan yang membahas dan mengidentifikasi landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Ruang lingkup yang dipelajari dari sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat yaitu sekolah dalam komunitas belajar menurut Susanti 2023. Masuk ke landasan yang keempat yaitu landasan teknologi. Secara substansi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, serta menjadi bagian utama dalam pembelajaran yang dilakukan hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam mewarisi perkembangan ilmu pendidikan yang ada sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Masuk ke landasan yang kelima atau landasan yang terakhir yaitu landasan historis. Menurut Suwandi 2020, pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh pada kurikulum yang dikembangkan, di mana pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan landasan historis tersebut, pengembangan kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pengembangan kurikulum, pertimbangan dan rasionalitasnya pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini, kita selanjutnya mengetahui apa sih perbedaan dari kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 ini. Nah, yang pertama yaitu dari segi kebebasan. Pada kurikulum merdeka, memberikan kebebasan pada siswa dalam memilih topik dan metode, sedangkan pada kurikulum 2013, kurikulum itu lebih terstruktur dengan kurikulum inti dan tambahan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pada segi fokus. Pada kurikulum merdeka, keterfokusannya lebih pada keterampilan abad ke-21 dan pemecahan masalah, sedangkan pada kurikulum 2013 lebih berfokus pada pengetahuan umum dan mata pelajaran yang ditentukan. Dari segi pendekatan pembelajaran, kurikulum merdeka itu lebih mengutamakan pada aktif, kolaboratif, dan eksploratif, sedangkan kurikulum 2013 lebih berbasis pada saintifik berdasarkan masalah dan kontekstual. Dari segi keterlibatan siswa pada kurikulum merdeka, itu siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan, sedangkan pada kurikulum 2013
Siswa lebih sebagai penerima informasi dan pengetahuan dari guru saja. Dengan kata lain bahwa siswa pada kurikulum 2013 itu berperan pasif dalam pembelajaran. Dengan kata lain juga bahwa guru itu sebagai pusat center dari kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu dari segi pengembangan minat dan bakat pada kurikulum Merdeka, mengembangkan minat dan bakat individu siswa, sedangkan kurikulum 2013 mengenai pengembangan bakat dan minatnya, kurikulum inti yang menentukan mata pelajaran yang dipelajari. Nah, dari segi penerapan, kurikulum Merdeka itu penerapannya lebih ke implementasi bervariasi di setiap lembaga pendidikan, sedangkan kurikulum 2013 penerapannya implementasi umum di berbagai lembaga pendidikan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa yang pertama yaitu bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan lanjutan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Lalu yang kedua kurikulum tersebut sama-sama berlandaskan pada tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki sikap spiritual keagamaan, cerdas dan berbudi pekerti luhur. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum 2013 yang lebih memiliki kepadatan materi yang lebih banyak, sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Lalu yang terakhir yaitu kompetensi kurikulum Merdeka adalah pengembangan karakter peserta didik yang dirancang dengan detail dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sedangkan pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik atau pembelajaran atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga prinsip pembelajaran berpusat kepada peserta didik dapat diwujudkan dengan lebih efektif. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengembangan, pertimbangan, dan rasionalitas pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.